selamat datang di podcast Latumakan, ngobrol santai seputaran edukasi kesehatan. Saya Kapten CKM Polsela yang hari ini bakal ngobrol dengan sesuatu yang penting banget tapi sering kita abaikan. Hari ini kita akan ngebahas tentang kanker nasofaring. Kalian sudah pernah dengar? Kanker ini sering disebut sebagai kanker tersembunyi karena gejalanya itu mirip sama flu atau batuk yang biasa, tapi ternyata dampaknya besar kalau nggak ditahan. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang kanker nasofaring dengan salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa, Kolonel CKM Dr. Muhammad Andi Fakturohman, SPPHTKL, MARS. Beliau merupakan Ketua Komite Medik Rumah Sakit Ikan Gua Profesor Dr. J. Awatuleten. Beliau alumni Fakultas Kedokteran Undip, PPDS THT Undip, serta S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Selamat sore, dokter. Apa kabar? Selamat sore, Mbak Sela. Kabar baik? Gimana Bang Haber? Alhamdulillah, baik dokter. Hari ini pamer aja nih dok. Kegiatan yang lain pasti. Kegiatan pagi banyak. Biasa pelayanan poliklinik, habis itu kegiatan rikes, catat, balik lagi di medical check-up, pelayanan pasien lagi, dan sekarang ya kegiatan podcast yang saat ini. Hari ini kita akan membahas nih kanker nasofaring dok. Iya. Terutama saya mau menanyakan dulu nih dokter terkait apa sih sebenarnya kanker nasofaring itu? Jadi kanker nasofaring itu merupakan suatu seperti kanker yang lain, adalah suatu pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Ya, tentunya dalam satu tubuh kita ada sel-sel yang seharusnya berjalan dengan normal. Ini ada sel yang nyeleneh. Karena itu tumbuh di luar kendali untuk suatu penyakit yang namanya kanker. Nah, ini terjadi kankernya ini pertumbuhan sel yang tidak terkendali ini posisinya di belakang hidung atau di daerah nasofaring. Ini akan menyebabkan kanker nasofaring seperti ini. Kemudian gejalanya nih dok, sih katanya tuh kanker nasofaring ini gejalanya mirip sama batuk atau pilek biasa ya dok ya? Kalau gejala dari kanker nasofaring ini tuh apa sih sebenarnya yang spesifik gitu dok? Jadi memang betul gejala itu memang kadang kita hanya menyadari hanya batuk biasaan, tapi tentunya lebih berdiskusi terkait dengan gejala kanker nasofaring. Terus ini ada 5 gejala, Mbak Sela. Gejala ada 5 sign. 5 sign itu esen, gejala mata, nuset, kekset, ketset, nexet. Jadi gejala pada mata biasanya kemungkinan ada keluhan seperti mata abu, mata juri. Nah, ini tentu waspadai. Pikir hanya penyakit mata biasa saja, atau mungkin kacamata sudah mulai nambah. Kok dari minus juga bisa nambah gitu. Terus yang kedua nusen. Nah, ini gejala di hidung. Nah, gejala itu bisa tadi disampaikan ada gila, ada mimisen, ada tersuzak. Kita menganggap mimisen jasa apapun tersumber jasa. Yang ketiga terkait dengan irsen. Irsen itu kelina, jadi keluhan seperti ada rasa kurang benar, rasa penuh, tergeni. Nah, ini juga bisa sebagai tanda awal terjadi keganasan di daerah nasofaring. Itu tadi berapa? Sudah 3 lagi. Tadi sudah eye, nose, ear, lalu Next head. Ya, itu kadang ada gejala itu biasanya di daerah spesialis nasofaring di legion atau daerah sumber daerah tulang naham. Iya. Nah, terus yang terakhir headset. Jadi penuhan sering sakit kepala. Nah, dari sakit kepala juga dimungkinkan ada daya waspada. Sehingga kalau ada pelukan kelima-limanya itu dari vaksin itu perlu diduga suatu di daerah kanker nasofaring. Apakah semuanya harus berkumpul jadi satu 5-5-nya kita rasakan mari kita berobat ke dokter, atau salah satunya kita bisa curigai nih apa jangan kan mungkin sekarang kita sedang membahas tentang kanker nasofaring, mungkin teman-teman saudara saya semua sudah mulai aware sama gejala-gejala yang tadi dokter sampaikan. Apakah salah satu aja gejala dirasa bisa jadi kanker atau kita harus 5-5-nya gitu?
Tentunya sesuai dengan perkembangan tumor itu sendiri. Jadi kalau tumor itu kalau memang masih berada di terlokalisir di daerah nasofaring, belum kemana-mana, kemungkinan hanya daerah-daerah yang dekat organ tersebut di daerah namanya saluran tuba ustaci yang hubungan antara hidung dan telinga. Itu mungkin berawal dari telinga. Terus suatu saat makin berkembang terjadi penutupan daerah depan itu, daerah depan nasofaring itu daerah ada lubang hidung, bekuan. Itu juga sudah mulai ada gejala-gejala tersebarnya hidung atau mungkin embolisme, atau mungkin sudah terjadi sel-selnya infiltrasi ke daerah atas. Nah ini biasanya udah stadium lanjut itu sampai ke mata, ke daerah selaput mata. Ini sehingga mata akan ada keluhan kabur ataupun juling. Nah, terus ada juga sudah ke daerah kepala sehingga menembus daerah-daerah selaput otak sehingga sakit kepala. Terus kalau misalnya itu sudah terjadi metastasis ataupun penyebaran ke daerah kelenjar limfe regional, mungkin sudah terjadi pembesaran kelenjar yang ada di leher. Jadi itu semua mengikuti perkembangan dari sel-sel tersebut. Tentunya kalau memang sudah stadium lanjut, kemungkinan kelima-limanya ada. Tapi kalau bisa sih jangan kita menghadapi gejala ini sudah kadung stadium lanjut. Nah, jadi tentunya yang memudahkan kita mengamati apakah ini curiga ke arah kanker nasofaring apabila ada salah satu keluhan dari organ tersebut diobati tidak sembuh-sembuh, perlu diwaspadai, perlu ditelusuri lebih lanjut daerah nasofaring. Jadi tidak perlu sampai harus semua tidak rasakan, tapi sekiranya ada suatu penyakit yang diobati secara normatif tidak sembuh-sembuh, diduga ke arah tersebut dievaluasi lebih lanjut. Untuk dokter, jadi untuk pemeriksaannya, dia nanya apa yang harus dilakukan oleh pasien atau orang yang merasakan gejala-gejala tersebut. Selain dia kan pasti ke Poli-THT dokter untuk deteksi lebih lanjutnya untuk memastikan bahwa ini tuh kanker nasofaring itu apa dokter? Kemisahan yang lebih sederhana yang dilakukan oleh pasien tentunya kan yang bisa dirasakan adalah benjolan. Kalau jelas tadi pemeriksaan terkait dengan keluhan di mata, keluhan di hidung, keluhan di kepala, atau telinga itu tidak bisa dideteksi oleh pasien. Yang bisa merasakan pasien atau orang lain yang awam hanya bisa menilai dengan adanya benjolan di daerah leher yang dekat sudut laham. Nah tentunya itu bisa dilihat, tapi kalau bisa jangan sudah sampai ada benjolan di leher, itu artinya sudah terjadi stadium lanjut sehingga sudah kategori terlambat. Nah di THT dalam rangka untuk memastikan itu ada pemeriksaan namanya pemeriksaan endoskopi. Nah ini kami coba jelaskan melalui gambar anatomi dari nasofaring. Next. Ini ada benjolan ini yang kita gambarkan berada di belakang rahang. Ya, kalau ini yang jelas sudah stadium lanjut sehingga jangan sampai terjadi benjolan demikian. Bedanya sama gondongan itu beda dok? Kan benjolan juga tuh. Kalau gondongan memang ada agak lebih ke depan. Di daerah mandibula, semandibula itu gondongan. Tapi ini kan daerah lebih dekat ke belakang rahang di bawah telinga. Oh siap. Tuh. Itu kalau dideskripsikan dalam regio kelenjaran limfe itu di regio 2. Karena dari ke 1, 2, 3 dan 4. Ini regio 2. Ya. Kalau secara medisnya demikian. Nah, untuk mengetahui lanjut tadi, untuk mengetahui pastinya memang perlu dilakukan pemeriksaan endoskopi, dilihat
di belakang hidung, tentunya endoskopi ini suatu alat dan canggih, kita masukkan melalui suatu kamera yang masuk ke dalam hidung. Akan dilihat, dideskripsikan. Next. Nah, ini lokasi nasofaring yang tersembunyi ini, Anju. Ini nasofaring relatif tersembunyi. Ya. Nah, akan didapat lanjut. Nah, ini lakukan endoskopi. Nah, endoskopi akan diketahui tempat nasofaring tersebut. Nanti dia dapatkan tumornya. Next. Nah, seperti ini gambaran. Itu dari kamera endoskopinya ya, Dok? Ya, tuh. Nah, ini tumornya ya ada di belakang hidung atau di daerah nasofaring. Nah, kenapa ada puluhan telinga? Di sini ada saluran yang berada mungkin sebelah sana ya. Ada saluran ostium puba ustasi yang menghubungkan antara rongga nasofaring dengan telinga. Ya Dok, untuk pemeriksaan endoskopi ini ada di rumah sakit kita, Dok? Tentunya rumah sakit kita sudah memiliki endoskopi untuk menegakkan diagnosis tersebut, dan kita juga penanganan tersebut juga sering kita menggunakan operasi-operasi yang terkait dengan operasi itu, operasi VES, dan selama ini dikerjakan di sini. Dan tentunya ini juga di-cover BPJS, nggak usah khawatir. Ya, biasanya orang-orang takut berobat itu karena, ini campur BPJS, enggak. Jadi tenang sobat saya semua, untuk pemeriksaan endoskopi di rumah sakit kami di-cover oleh BPJS, jadi tidak bayar-bayar lagi. Izin dokter, kan dari tadi kita sudah membahas terkait gejala, cara deteksinya. Nah, untuk faktor resikonya, Dok, ini kan kadang orang-orang juga pengen tahu nih apa sih sebenarnya penyebabnya adanya kanker nasofaring ini. Jadi faktor resiko terjadinya kanker seperti kanker-kanker yang lain ya, tentunya ada disebabkan belakang anisep karsinogenik. Nah, siadanib itu biasanya dari zat-zat pada makanan ataupun minuman yang sering dikonsumsi. Nah, itu biasanya terkait dengan makanan-makanan mengandung zat pengawet. Itu bisa jadi faktor resiko terjadinya kanker. Terus yang kedua juga ada kaitan dengan iritasi kronik. Iritasi kronik itu terjadi iritasi di daerah nasofaring tersebut. Jadi iritasi bisa disebabkan karena partikel-partikel udara yang dihirup itu partikelnya besar. Contohnya apa Mbak ya? Yang sering Mbak amati. Asap pokok. Nah itu, makanya asap pokok itu salah satunya juga diduga menyebabkan iritasi di daerah nasofaring tersebut. Nah, terus yang berikutnya juga diduga adanya radiasi. Radiasi itu bisa juga radiasi dari radiasi itu bisa disebabkan karena radiasi ultraviolet, radiasi nuklir, sehingga nanti perlu diwaspadai radiasi-radiasi yang menyebabkan daerah nasofaring itu, orang yang bekerja di daerah radiasi ada dimungkinkan menjadi kanker. Yang berikutnya juga ada faktor risiko terkait dengan genetik. Jadi kalau misalnya orang tua ataupun dari neneknya dan jalur di atasnya terkena suatu kanker nasofaring, ada kemungkinan jika terjadi kanker nasofaring. Yang berikutnya ada juga ras. Ras. Ada ras tertentu yang resiko tinggi. Diduga ras mongolit. Itu ada keterkaitan dengan rasa tertentu terjadi kasus nasofaring yang mungkin bisa kombinasi dengan genetik, tapi itu semua namanya diduga ataupun faktor risiko, tidak mesti. Banyak toh orang merokok tidak kanker nasofaring. Ya betul. Tapi maksud kami itu bukan menyampaikan mari kita merokok, tidak. Tapi dalam hal ini kan merokok ini kebanyakan faktor resikonya demikian. Bukan hanya yang merokok ya Kak Komuter. Tadi kan dokter menyampaikan bahwa partikel dari asap rokok itu besar, jadi bisa bikin radang iritasi. Iya, Berarti betul. perokok pasif juga bisa saja beresiko untuk
kanker nasofaring ini mau komen. Dan jangan lupa bukan asap rokok saja, asap-asap yang lain, contoh asapnya obat nyamuk, kakak, itu juga terkait diduga. Atau mungkin saya pernah dapat kasus seorang penjual sate. Iya. Penjual sate itu asapnya banyak kan, kecuali sate yang tidak diasap, dibakar. Izin dokter, selama dokter bertugas, apakah dokter pernah menemukan pasien prajurit yang didiagnosis dengan kanker nasofaring? Iya, tentunya pernah Mbak Zela. Ya, terkait dengan kasus nasofaring itu memang kalau prajurit salah satu populasi dari masyarakat Indonesia. Nah, tapi dilihat dari angka populasi kanker nasofaring itu ya memang tidak setinggi kanker serviks, kanker pariwisata, gitu kan. Urutan kanker nasofaring masih 10 besar, tapi tidak terlalu tinggi. Dikaitkan dengan prajurit, di mana bagian dari kepolisian penduduk Indonesia itu tentunya tidak sebanyak yang di masyarakat ya. Pernah kami menemukan prajurit yang menderita kanker nasofaring, dan mungkin ada sekitar dalam untuk kami yang didapatkan kanker nasofaring mungkin ya tidak lebih dari 20 yang kami dapatkan selama berdinas di beberapa daerah. Tapi akan lebih banyak lagi kemungkinan yang ada di Gatus Broto yang ditangani oleh beliau-beliau yang merupakan hal lain. Wah, menarik nih, berarti selama ini saya baru tahu juga Kak Komet kalau ternyata banyak juga prajurit yang terkena kanker nasofaring. Tadi Kak Komet kan sampaikan bahwa Kak Komet pagi ini melakukan pemeriksaan kesehatan untuk chassis izin. Apakah selama pemeriksaan Kak Komet pernah menemukan gejala-gejala yang mengarah ke kanker nasofaring pada chassis yang Kak Komet periksa? Kasus diduga ke arah nasofaring sejauh ini saya belum pernah mendapatkan, tapi ada beberapa kasus yang kami dapatkan dari calon-calon siswa ini tumor jenis yang lain. Nah, contohnya ya, daerah-daerah nasofaring itu enggak, tapi di daerah depan, di daerah hidung, saya curiga itu tumor di kalkum nasi atau di rongga hidungnya. Jadi coba di gambar ini nasofaring ke depan, terus ke depan, ke atas. Nah, balik. Turun ya. Ya, jadi kami dapatkan ada beberapa kasus ya. Nasofaring kan daerah sini. Nah, tapi kami mendapatkan adanya di daerah sini. Saya curiga suatu tumor. Ya, tentunya. Dan juga kami mendapatkan ada benjolan di leher. Sudah dilakukan operasi, di biopsi. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan tidak sembuh-sembuh. Maka saya curiga jangan-jangan ini suatu keganasan. Nah, ini terjadi sehingga dengan kondisi-kondisi ini tentunya menjadi perhatian kami sebagai panitia untuk dipertimbangkan menjadi prajurit. Dimana kita tahu Mbak, dalam menyeleksi seorang prajurit kan dibutuhkan bukan sekedar sehat pada saat itu. Tapi kita butuhkan prajurit itu siap pakai dan lama pakai. Maksudnya jangan sampai sudah dilantik, sudah diterima berapa tahun kemudian terjadi kanker, belum dinas maksimal sudah disibukkan dengan ngurusi sakitnya. Ini kita satuan tidak mengharapkan demikian, sehingga pada umumnya kanker juga termasuk kanker-kanker yang lain apabila diduga calon-calon prajurit yang kita lakukan seleksi ada mengarah suatu keganasan atau suatu tumor, maka dikategorikan sebagai status 4 atau tidak lulus. Itu mungkin yang kami jelaskan kaitannya dengan hasil Wetkes. Nah, dari penjelasan dokter, untuk teman-teman yang mau daftar ikut penerimaan baik itu utama-tama, bintara atau bahkan perwira sekalipun,
Kita dari kesehatan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dulu ya dok ya. Iya, betul. Untuk pemeriksaan kesehatannya baiknya berapa bulan sebelum tes nih dok? Jadi Mbak Sheila memang betul ya, kita pentingnya seleksi tajudet ini perlu diwaspadai terkait dengan diduga adanya suatu keganasan atau tumor yang menjadi perhatian. Daripada kita paksakan ternyata gagal, mendingan harus dilakukan deteksi dulu melalui medical check up. Item tersebut alangkah lebih baiknya untuk memastikan tubuh kita layak ataupun memenuhi syarat untuk menjadi prajurit, ya minimal 3 bulan lah. 3 bulan itu, sehingga apabila untuk ada perbaikan ya mungkin masih ada waktu, termasuk untuk mendeteksi apabila ada benjolan tersebut. Nah, ini uniknya Mbak Sheila, kalau ternyata diduga suatu keganasan, kan tentunya kan prosedur berikutnya kan di endoskopi, di biopsi, dan di biopsi nanti dilakukan hasil pemeriksaan laboratorium itu nanti apakah hasilnya ganas atau tidak. Nah, kalau nanti hasilnya ganas, ya harus berbesar hati, tidak usah dilanjutkan jadi tentara, sudah cukup. Gunakan waktunya itu untuk pengobatan, karena jelas pengobatan itu butuh waktu lama, butuh perhatian khusus yang terkait dengan diduga kanker tersebut, sehingga tidak mungkin dia pada proses pengobatan kanker yang ikut seleksi dan ikut pendidikan, tentunya akan banyak kendalanya, nanti tidak efektif melaksanakan kegiatan pengobatan tersebut. Nah, tadi kan sudah membahas banyak nih dok terkait kanker nasofaring. Sekarang kita mau menanyakan terkait kalau ada prajurit yang memang sudah terdiagnosis dengan kanker nasofaring, untuk terapinya apa saja? Bisa dokter jelaskan? Bisa Bu. Jadi gini Bu, jadi bukan hanya prajurit saja mengenai terapi kanker nasofaring. Jadi kanker nasofaring ini seperti kanker-kanker yang lain ya, tentunya ada prinsip pengobatan kanker itu ada 3. 1 operatif, 2 radiasi, 3 kemoterapi, atau kombinasi ketiga-tiganya. Itu prinsip pengobatan kanker dimanapun. Nah, terkait dengan kanker nasofaring ini uniknya karena posisinya tersembunyi di daerah nasofaring ini, dan perlu diketahui Bu, di belakang ini ada batang otak, di sini ada otak. Nah, terus di depan ini banyak organ-organ penting yang memang harus dijaga, sehingga kalau metode dilakukan tindakan operasi ada ketentuan wet excision, jadi diiris sekian senti dari tempat lokasi primernya. Nah, kalau diiris, nah ini ada jaringan otak, tidak bisa. Jadi kanker nasofaring sejauh ini teknologinya belum ada tindakan operasi seperti kanker yang lain di organ lain. Kalau di organ lain, misalnya di tangan, ya sekian senti dari tumornya masih bisa diambil. Kalau ini tidak bisa karena jaringan samping-sampingnya ada jaringan penting. Kalau batang otak ikut diambil, terus gimana? Sarafnya tuh. Nah itu makanya kanker nasofaring itu tidak ada terapi operatifnya. Ya, sejauh ini teknologinya hanya untuk mereduksi sebagian, tapi tidak sesuai dengan prinsip pengobatan kanker yang pada umumnya dengan wet excision. Nah, pilihan yang bisa dilakukan adalah kemoterapi sama radiasi. Jadi radiasi ini tentunya biasanya dilakukan di rumah sakit yang lengkap. Kemoterapi pun sama, rumah sakit yang memiliki layanan kemoterapi. Nah, kebetulan di Satuan TNI yang memberi pelayanan kemoterapi ada di beberapa di rumah sakit tingkat 2 jajaran TNI ada. Tapi rumah sakit tingkat 3 pun ada juga. Tapi yang memberi terapi radioterapi itu memang belum banyak. Yang ada di rumah sakit Gatot tentunya kemoterapi ada, radiasi ada, apalagi di sana ada pakar-pakar radioterapi yang sudah mendunia. Nah,
Prof. Terawan itu pakar dulunya sebelum menemukan DSA adalah pakar radioterapi untuk keganasan-ganasan tersebut. Nah, terus tentunya kalau prajurit kami mengalami sakit kanker ini, nah ini kendala kami adalah ya tentunya kalau mengikuti jalur rujukan ya paling tinggi ya RSPAD. Tapi tentunya dengan eranya BPJS ini ada kelebihan dan keuntungannya ya, di mana prajurit tidak mesti harus ke RSPAD. Seandainya mau berobat ke rumah sakit sekitar, RSP sekitar yang perlengkapannya lengkap dan ada radioterapi atau ada kemoterapi, bisa diterapi di daerah tersebut. Tadi salah satu terapi yang dokter sampaikan kan kemoterapi, dok. Nah, balik lagi. Tadi kan kita sampaikan bahwa kanker nasofaring ini kanker tersembunyi, dok. Bagaimana prosesnya si pengobatan melalui kemoterapi itu bisa mencapai titik yang tersembunyi? Karena kan nasofaring tadi dokter sampaikan bahwa dia posisinya tersembunyi tuh. Bagaimana, dok, si obat dari kemoterapi itu bisa sampai di bagian yang terkena kanker itu? Inilah uniknya dari kemoterapi. Kemoterapi itu diberikan pengobatan secara sistemik. Nah, jadi para pakar ahli farmakologi, pakar obat kemoterapi ini sudah merancang, diharapkan sesuai dengan target organ ini tentunya organ yang berada di nasofaring ini. Ini kan tumornya ada di sini. Nah, karena obat itu sifatnya sistemik itu, target organnya adalah sel-sel yang mudah membelah. Sel-sel yang mudah, teoritis kanker itu terdiri dari sel-sel muda. Sel-sel muda yang sering membelah itu. Jadi sel-sel muda ini, obat tersebut akan merusak. Obat tersebut akan merusak sel muda tersebut sehingga akan diharapkan akan tidak terjadi perkembangan menjadi kanker yang makin besar. Nah, dampaknya tubuh kita juga ada sel-sel muda yang lain yang secara fisiologis dibutuhkan oleh tubuh. Contoh, rambut. Rambut itu kan kenapa tumbuh terus? Udah dipotong, tumbuh potong, padahal udah digundul kok. Kok tumbuh lagi. Nah, itu teoritis sel-sel muda di folikel rambut itu terjadi pertumbuhan terus. Nah, tapi pertumbuhan itu kan pertumbuhan terkontrol. Nah, ini kan yang pertumbuhan sel yang nyeleneh tadi, yang tidak terkendali. Nah, ini teoritis bisa dibunuh oleh kemoterapi tersebut. Terus sel muda yang lain yang secara fisiologis dibutuhkan tubuh. Nah, ini sel-sel mukosa, sel-sel di daerah mulut, itu kan teoritis sering jadi itu. Hanya kalau kemoterapi sering terjadi adanya sariawan. Terus sel-sel muda itu juga ada di darah. Proses pembentukan eritrosit, pembentukan sel darah merah, sel darah putih, sel trombosit, ya kan selalu kita regenerasi. Makanya kita kalau misalnya darahnya pengen muda terus, ya salah satu disuruh donor kan tuh. Nah, ini karena banyak muda-mudanya. Nah, muda-muda ini dilakukan kemoterapi. Nah, itu yang terjadi dampak efek samping kemoterapi tujuannya untuk membunuh sel kanker, kadang ikut-ikutan terbunuh sel-sel muda yang dibutuhkan oleh tubuh. Akhirnya setelah kemoterapi, efek sampingnya anemia, kurang darah. Berarti dengan pengobatan yang tadi dokter sampaikan soal kemoterapi, itu berarti pasien dengan kanker nasofaring bisa sembuh ya, dok ya? Ya, tentunya kalau bicara tentang kanker secara umum, semakin terdeteksi lebih dini, tentunya potensi ataupun kemungkinan sembuh lebih besar daripada sudah terjadi stadium lanjut. Nah, tentunya kalau kita melaksanakan deteksi dini terkait dengan kanker nasofaring ini, kalau masih stadium awal, ya mungkin 60-70% bisa terjadi kesembuhan total. Tetapi kalau sudah di stadium 4, ya ada
kategori survival 5, hidup dalam 5 tahun itu ya paling kadang teoritis cuma 5%. Nah, sangat riskan itu untuk kita, sehingga nah inilah uniknya Mbak, kita itu kanker nasofaring itu tidak seperti CA cervix, kanker cervix. Kalau kanker cervix ada program pemerintah namanya PASMIR. Nah, PASMIR untuk nasofaring tidak ada Mbak. Masalahnya tempatnya tersembunyi. Sebenarnya sama-sama tersembunyi, tapi harus menggunakan alat ya. Alat yang tentunya kalau PASMIR bisa dilakukan oleh bidan-bidan di puskesmas. Kalau ini untuk melakukan PASMIR di endoskopi kan harus punya keterampilan khusus orang yang bisa mengoperasikan endoskopi, sehingga untuk mendukung alat endoskopi di puskesmas ya mungkin sangat luar biasa biayanya, sehingga mungkin alangkah lebih baiknya menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana untuk mendiversity ini terkait dengan program PASMIR yang ada di nasofaring seperti PASMIR di nasofaring. Satu hal lagi yang namanya kita sebagai umat manusia yang terkait dengan masalah penyakit ya, tentunya kesembuhan ini kan hanya berdasarkan kata empiris dari penelitian. Tentunya ada juga yang stadium 4 tapi bisa sembuh. Semua hanya kuasa Allah yang menentukan sembuh tidaknya suatu penyakitnya. Tugas kita sebagai manusia ya hanya berupaya dengan berbagai macam cara bagaimana untuk sembuh. Berarti dokter, mungkin dari dokter bisa menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat bisa pencegahan untuk sebenarnya. Pencegahan terkait dengan kanker nasofaring tadi sudah kita singgung tentang resiko. Tentunya pola makan yang harus kita jaga. Contoh tadi makan yang dengan zat pengawet. Zat pengawet ini sekarang banyak Mbak. Bahkan mohon maaf, tahu aja ada zat pengawetnya. Ikan asin aja ada zat pengawet. Nah kadang mohon maaf ada oknum-oknum yang mengawetkan makan tersebut menggunakan formalin. Tahu sendiri Mbak, formalin itu kan untuk mengawetkan apa sih? Jenazah. Iya, jenazah. Masa mengawetkan makanan. Nah itu ternyata dari hasil penyidikan alergi KOM itu kadang ada mengandung zat-zat tersebut. Nah, terus yang berikutnya perokok ya, tadi salah satunya perokok itu juga diduga terjadi iritasi ya. Terus asap-asapan ya kita kalau bisa hindari asap-asap yang ya boleh kita kena asap sekali 2 kali, tapi terus menerus ya mau tidak mau kalau pekerjaan di daerah tersebut ya harus pakai masker dong. Kalau memang pekerjaannya di daerah berasap tersebut pakai masker. Terus yang kedua terkait dengan tadi terkait dengan salah satu pekerja yang berpotensi kena radiasi ya, ini para radiografer yang melaksanakan pemisahan pada pasien itu diwaspadai terkait dengan resiko terjadi kena radiasi. Yang berikutnya tentunya juga terkait dengan ya tentunya pola hidup sehat pada umumnya, olahraga dan sampai ada cukup ya, sehingga nanti diharapkan akan dilakukan pengecekan dalam ini medical check up yang harus dilakukan rutin sehingga kita bisa mendeteksi dari awal. Dokter, tadi kan disampaikan untuk masyarakat, nah khusus untuk para prajurit dan keluarganya terkait untuk pencegahan terhadap kanker nasofaring yang bisa disampaikan? Tentunya untuk prajurit ya seperti yang tadi disampaikan untuk
pencegahan kanker yang pada umumnya untuk masyarakat pada prinsipnya sama. Cuma dalam ini mungkin prajurit ini kan tentunya adalah orang pilihan yang kita butuhkan kesehatan yang prima untuk melaksanakan tugas pokok dalam menjaga pertahanan, apalagi nanti ditempatkan di daerah rawan. Ya, bagaimana kalau dia punya sakit kanker tersebut, yang tentunya akan mengganggu satuan. Makanya dalam ini untuk pencegahan pada prinsipnya sama, tapi untuk mencegah terjadinya anggota yang terjadi kanker ya tentunya melalui kegiatan seleksi masuk tentara tersebut harus diseleksi dengan awal bagaimana ada potensi dari penyakit kanker tidak, sehingga perlu kami tekankan bahwa kalau sudah ada tanda-tanda kanker, memang kalau orang kanker DXK ini tidak direkomendasikan untuk lulus jadi prajurit. Nah, tentunya yang sering kami sebagai unsur pimpinan kesehatan di daerah, di Kodam ataupun di Kesdam itu, kami sering mendapatkan laporan prajurit-prajurit yang menderita sakit kronis. Ini cukup lumayan banyak ya, selain ada kanker, ada hipertensi, ada jantung, ada diabetes mellitus dan lain-lain. Tentunya prajurit yang dengan kategori penyakit kronis ini bagi satuan itu agak buah si malakama, karena mau menugaskan prajurit tersebut tapi sedang sakit, sehingga hasil yang tidak optimal memantapkan tugas dia sebagai prajurit dalam melaksanakan kegiatan di satuan. Cek kesehatan itu sangat penting ya dok ya, baik untuk masyarakat, prajurit, bahkan calon siswa juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan ya dok ya. Kemudian yang terakhir nih, pesan dokter untuk para prajurit dan seluruh masyarakat dalam menghadapi ancaman penyakit kanker nasofaring itu apa? Ya, tadi seperti disampaikan ya, tadi dibahas lebih panjang mengenai 5 sen tadi ya. Jadi jangan menganggap keluhan remeh, keluhan kecil dari yang kita rasakan tadi, dari mata, hidung, tenggorok, telinga, leher, dan sakit kepala itu menjadi suatu yang rutinitas biasa. Jangan-jangan hal yang kecil ini adalah suatu tanda ada suatu penyakit kanker nasofaring tersebut. Tetapi bukan berarti kita menjadi paranoid. Jadi semua yang kecil itu akhirnya dijadikan kanker nasofaring. Tentunya kita harus mensikapi dengan bijak terkait dengan keluhan tersebut. Yang penting laksanakan pengobatan dengan baik, konsultasi dengan dokter, sehingga akan dipastikan apakah ini pendakwa suatu kanker ataupun tidak. Nah, berarti sobat sehat semua nggak boleh paranoid. Kalau misalnya tadi ada salah satu gejala dari 5 tanda yang tadi dokter sudah sampaikan, mungkin sobat sehat bisa segera memeriksakan ke Poli THT di rumah sakit kami, di mana dokter Andi ini berpraktek di hari apa dok? Hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 sampai jam 10. Dan khusus hari Senin, Selasa, Rabu kami ada pelayanan malam yang kita mulai dari jam 7 sampai jam 8. Oh ya, dokter Andi ini juga salah satu konten kreator di mana konten-kontennya ini membahas seputar edukasi kesehatan. Yang username-nya apa dok? Biasa jadi TikToker. Alamat saya Bu Sela, Dr. Andi SPTHT Mars. Nah, bisa dilihat di ini konten kami yang kaitannya edukasi khususnya edukasi untuk masuk prajurit TNI. Semoga bermanfaat dari konten kreator tersebut. Jangan lupa di follow ya TikToknya dokter Andi. Hari ini kita sudah ngobrol banyak banget tentang kanker nasofaring ya dok ya. Jadi mulai sekarang kalian sobat seks semua harus mulai dari dulu
kalian sendiri, jangan meremehkan gejala kecil, dan tetap jaga gaya hidup sehat. Dokter, terima kasih banyak sama pembahasannya di podcast kami. Terima kasih sudah nonton podcast Latu Meten. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow dan subscribe sosial media rumah sakit kami supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dokter.